Halo guys, ada kabar hangat nih. Sejumlah warga Kaltim ngamuk di IKN karena perilaku Pak Jokowi yang tidak adil melarang warga biasa untuk menyaksikan secara langsung perayaan 17 Agustus di IKN. Dan juga komentar menohok dari Bang Ruslan Buton secara tegas mengatakan bahwa Pak Jokowi lakukanlah kebijakan-kebijakan sesukamu selama 2 bulan terakhir ini. Setelah itu, Pak Jokowi harus menanggung risiko yang selama ini Bapak lakukan. Ini saya kira warning buat Pak Jokowi dari Bang Ruslan Buton. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Pertama, keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Kami mau terjun langsung melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Mentang-mentang kami awal mulanya ini cuma hutan, tapi dijadikan seolah-olah kami ini terpinggirkan. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Mentang-mentang kami dulunya ini tidak apa-apanya dibandingkan Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Awal mulanya saya cuma diam-diam, tapi saya tidak terima. Karena ini negara kami tercinta, negara kami tercinta, kami tidak terima. Ini bapak saya nih dari tadi kemarin mau ke sini dilarang. Saya tidak terima. Dilarang di sana. Area masuk di sana di proyek, kami cuma mau lihat Bapak Jokowi, dilarang masuk. Kami cuma mau tidak dibeda-bedakan. Kami di sini tidak ada yang berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak asli orang sini. Kalau mau periksa silakan. Tidak ada senjata, tidak apa-apa, tidak apapun, tidak ada apapun selain kami aja bawa diri. Kami mau melihat negara kami tercinta ini. Karena sudah hanya ingin menyaksikan ya kebersamaan kita di sini nih. Baik itu dari luar negeri dari manapun, hanya menyaksikan hari spesialis buat negara Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Tetapi kami dilarang. Kami tidak minta kursi untuk duduk. Kami hanya minta untuk duduk berdiri menyaksikan dari jarak jauh saja. Nah, silakan, Saudara Jokowi hari ini masih berkuasa, masih berkuasa. Silakan mau membuat kebijakan politik apapun, silakan. Mau diacak-acak modelnya bagaimana bangsa ini, silakan. Tapi ingat, semuanya akan berakhir. Pakai topi Oktober, semuanya akan berakhir, dan tentunya kita semuanya yang pernah dipenjara, yang pernah didiskriminasi oleh beliau itu, tentunya akan menuntut keadilan, akan menuntut keadilan. Sehingga yang paling penting nama baik, rehabilitasi nama baik yang selama ini dianggap kita tahanan politik, narapidana politik, itu sangat buruk di mata masyarakat. Tetapi ini tentu sebuah bagian daripada perjuangan. Kami semua masuk di dalam penjara bukan kebencian terhadap bangsa dan negara, kecuali saya sendiri secara pribadi punya niat merubah warna bendera merah putih itu, baru itulah saya pembangkang. Tetapi saya sampai dengan saat ini, merah putih masih sangat tertanam di dada saya. Kasus di Papua, saya orang pertama yang mengajukan diri kepada Panglima TNI. Kalau TNI tidak mampu mengatasi, perintahkan kami yang mantan tentara untuk menumpas. Yang penting dibekali dengan perlengkapan tempur, seperti yang pernah kami pakai pada saat berdinas. Ya. Ini agak menyimpang sedikit. Kalau kita lihat perkembangan politik terbaru kan dengan mundurnya Ketum Golkar, dan ini konon katanya akan digantikan oleh dinasti Jokowi yang akan mengambil alih Golkar. Dan ini skenarionya konon ini akan menjadi kekuatan baru Pak Jokowi sebagai tempat berlabuh. Nah, tanggapannya Pak Ruslan? Itu tadi yang saya bilang. Sebelum 2 bulan ke depan masa berakhirnya, silakan mau bikin bagaimana sesuka hatimu, silakan lakukan itu. Nanti sudah masanya, nanti kita gantian. Nanti sudah masanya kita gantian. Negara ini negara hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Saya punya keyakinan Bapak Prabowo yang akan menggantikan beliau nantinya, memegang tongkat kepemimpinan. Beliau adalah seorang negarawan sejati, seorang satria sejati, seorang nasionalis sejati. Beliau akan menerapkan undang-undang yang sebenarnya. Tadi ada frase gantian. Nah, maksudnya apa itu Pak Ruslan ya? Tidak, begini. Dia melakukan sesuatu dengan kesewenang-wenangan, arogansi kekuasaan yang digunakan. Jadi dia juga harus merasakan itu. Tapi berdasarkan hukum, bukan berdasarkan balas dendam, berdasarkan hukum. Ya, kalau kita lihat kan banyak sekali ya, misalnya pembohongan, 6.000 unit mobil SMK, ijazah palsu, dan banyak sekali yang 11.000 triliun, banyak sekali lah kasus-kasus yang berjalan tapi mandek. Nah, Pak Ruslan kira-kira apa yang akan dilakukan langkah ke depan? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada hal baik yang dia ciptakan, yang ada adalah hal buruk
Oke. Kebohongan semua. Apa yang disampaikan semuanya kebohongan. Dari dulu pertama beliau menjabat itu, anaknya yang tukang gorengan, yang tukang martabak akan fokus pada usahanya. Tetapi kenyataannya kan tidak. Yes. Ya, ada yang hanya 2 hari menjadi anggota partai langsung loncat menjadi ketua umum partai. Itu gampang sekali. Orang lain berdarah-darah. Ya, jadi ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, mumpung Anda berkuasa, lakukan seenak sesuka. Oke? Oke, terakhir Pak. Kalau kita bicara hukum, kira-kira hukuman apa yang pantas bagi rezim Jokowi? Biar itu hukum yang akan menentukan, ya, hukum yang akan menentukan. Kembali lagi, kita bukan politik balas dendam. Ya, ingat, kita tidak menerapkan politik balas dendam, tetapi kita menerapkan undang-undang yang sebenarnya. Kalau undang-undang yang sebenarnya diterapkan, maka beliau pun akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia lakukan. Kejahatan politiknya. Baik, terima kasih Pak Ruslan atas waktunya. Tetap merdeka. Hari ini Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79. Meskipun tidak semua masyarakat Indonesia merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, tetapi kita patut merayakannya, memperingatinya karena perjuangan nenek moyang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan itu tidaklah mudah. Darah, nyawa, harta taruhannya. Jadi kita tetap peringati itu. Meskipun sekali lagi kemerdekaan hanya dinikmati oleh sekelompok orang-orang rakus yang ingin menguasai bangsa dan negara yang kaya raya ini. Betul. Oke? Baik, terima kasih Pak Ruslan. Betul. Garuda sedang sakit. Gimana dok? Jadi ditemukan banyak sel-sel yang bertugas di dalam Garuda ini tidak bekerja dengan baik sehingga secara tidak langsung menggerogoti dari dalam. Lah, kok bisa dok? Iya, karena mungkin saat proses seleksinya kurang bagus sehingga sel-sel yang masuk yang jelek-jelek. Sebenarnya sudah dilakukan vaksin untuk memasukkan sel-sel orang baru, cuma sel-sel baru ini umumnya kalah oleh sistem. Juga ada beberapa bintik oknum, tidak banyak sih, hanya di bagian-bagian kecil saja. Tapi setelah kita bedah, jaringannya ternyata luas di dalamnya, banyak gitu. Itu bisa diamputasi nggak dok? Bisa, tapi sisa kuku doang kayaknya. Terus nanti proses penyembuhannya gimana dok? Pokoknya Sisa sekarang kuku. lagi di di dalam, pokoknya nanti habis diituin, langsung inilah pokoknya. Man. Kekuasaan memang memabukkan sampai-sampai Pak Lurah mengamankan pos-pos kekuasaannya melalui anaknya menebang pohon beringin dan bisa saja berkuasa kembali melalui RUU One Team Press yang menempatkannya di DPA yang memiliki posisi setara dengan presiden. Jika kemarin menyatakan akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa, kita ketahui bersama bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Jika dilihat sebagai politisi, ia memang bukan politisi yang kaleng-kaleng sampai membuat ketua umum mundur dan Banteng Merah kembali menajamkan tanduknya. Kontrol kekuasaan ini begitu sunyi dan senyap karena elemen-elemen tersebut sudah masuk ke dalam sistem. Sementara rakyat hari ini bisa melakukan apa terhadap kekuasaan yang begitu besar? Yap, sangat mengerikan permainan politik dari Pak Jokowi. Dan semoga apa yang dikatakan oleh Bang Ruslan Buton tadi ini bisa menjadi kenyataan bahwa setelah jabatan Pak Jokowi selesai, maka Pak Jokowi akan mendapatkan risiko yang selama ini dia lakukan terhadap rakyat, merusak demokrasi, dan sebagainya. Mungkin kalau dihitung apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran Pak Jokowi ini tidak bisa terhitung. Dan seharusnya kaum 58% wajib menonton video ini agar tersadarkan dari kebodohannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saya tidak panjang lebar untuk ngoceh dan semoga ada manfaat dari video yang sahab. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.